Di udara, Chen Rensu gemetar samar, menatap Tang Shen yang jauh bermandikan cahaya biru. Domain malaikatnya secara perlahan mengerucut, dipaksa oleh domain Dewa Laut. Dalam perjalanan kembali, Tang Shen sudah mempertimbangkan segala macam metode yang akan digunakan Chen Rensu. Menyeretnya dalam kematian, apakah semudah itu? Seolah disepakati, mereka berdua mengerti bahwa pertempuran para dewa adalah pertempuran di tingkat yang berbeda. Itu tidak mungkin terjadi di depan pasukan manusia, atau kedua belah pihak akan dimusnahkan. Efek samping yang mengerikan dari kekuatan tingkat dewa bentrok akan menyebabkan puluhan ribu kematian. Perlahan, mereka berdua melesat ke langit menjauh dari medan perang, 1 km, 2 km, 3 km, sampai mencapai 10 km dari tanah, barulah mereka berhenti. Dalam pertempuran hari ini, apakah aku yang menang atau kalah? Apakah kamu masih percaya bahwa Kekaisaran Roh masih memiliki peluang? Kamu seharusnya sudah melihat bahwa teman-temanku sudah menuju tingkat dolo. Setelah tentara Hependo dan Starlo bergabung, Kekaisaran Roh akan padam. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Sejak kapan kamu jadi banyak bicara? Aku hanya ingin memberitahumu. Bahkan jika kamu berencana untuk mati dan menarikku ke bawah denganmu, itu masih tidak mungkin. Kamu tidak bisa melakukannya. Cobalah jika kamu tidak percaya. Cahaya kemasan murni menyala di mata Chen Rensu. Kemarahan, penghinaan, keengganan, dan langsung mendorong kekuatan malaikatnya ke puncak. Nyala api malaikat langsung melonjak setinggi 300 meter. Menghadapi letusan kekuatan Chen Rensu yang marah, Tang Shen masih tidak melakukan apa-apa. Dia hanya tersenyum. Kita sudah 10 km di atas. Kamu semakin dekat dengan matahari, semakin cocok bagimu untuk bertarung sambil menyerap Chosen Fire. Bertarung di tempat yang paling ideal bagimu, membiarkanmu dengan sepenuh hati menerima kekalahanmu. Bagaimana menurutmu? Jatuhkan, mati. Chen Rensu tidak bisa menerima ajakan Tang Shen lagi. 300 meter Chosen Fire di belakangnya langsung mengembun menjadi pedang malaikat suci raksasa jatuh dari langit lurus ke arah Tang Shen. Oke, kita tinggalkan dulu pertarungan antara dua dewa di atas langit. Akan lebih asyik membahas pertempuran di bawah. Shuebong paling bersemangat di antara 1 juta tentara, mengangkat pedang kaisarnya tinggi-tinggi. Dia berteriak, Heaven Emperor, Raja Lanhao kita yang agung telah berkultivasi keilahian. Dalam pertempuran hari ini, kita tidak akan memberikan kesempatan bagi mereka lagi. Menggunakan darah musuh untuk merayakan pelindung kekaisaran kita, Raja Lanhao. Semua pasukan, serang! 1 juta tentara memulai serangan besar, melangkah demi langkah menuju Jialing Pass. Dipimpin oleh Dai Mubai, 6 monster shark sudah makan sosis jamur terbang dan langsung melesat menuju Jialing Pass. Dua bersaudara Tang Hao dan Tang Xiao saling melirik, memikirkan hal yang sama. Keduanya melompat secara bersamaan, berdiri berdampingan dengan 6 monster shark. Bukan hanya mereka, secara bersamaan Du Gubo, Pedang Dolo, Tulang Dolo, Ning Fengji, serta 4 tetua sekte Tang sudah mulai maju. Di atas Jialing Pass, melihat pasukan musuh mendekat, mata Golden Crocodile Dolo sudah marah dan meraung. Tuan Roh di bawah peringkat 80 bubar, sisanya datang bersamaku untuk memusnahkan anak-anak bodoh ini. Semakin dekat dengan Jialing Pass, Dai Mubai berteriak, serahkan 6 imam itu kepada kami, sisanya terserah kalian senior. Sambil berbicara, Dai Mubai sudah meliris avatar rohnya. 9 cincin roh meledak. Di sampingnya, suliat hitam diam-diam mengikuti. Secara bersamaan, raungan Phoenix berkepala 9 melayang di udara. Oscar sudah makan sosis cermin dari darah Dai Mubai. Penampilannya sama persis seperti Dai Mubai. Cahaya merah muda meledak secara bersamaan. 6 suliat Trion Xiaowu bergerak mengikuti. Ini adalah roh avatar Xiaowu. Yang terakhir di belakang adalah Ning Rongrong. 9 pagoda harta karunnya sudah mengembang. Dalam sekejap sudah berubah menjadi pagoda setinggi 3 meter. Dan dia sudah menghilang di dalamnya. Melihat bahwa 9 pagoda harta karunnya mempesona, mata Ning Fengji bersinar. Berpikir pada dirinya sendiri bahwa sudah waktunya baginya untuk pensiun. 9 pagoda harta karun Rongrong telah menyelesaikan rintangan terakhir. 9 cincin roh, impian semua murid sekolah 7 pagoda harta karun, pada hari ini akhirnya dicapai oleh putrinya. Tanpa ragu, Ning Fengji juga bergoyang dan pagoda lain muncul. Meskipun hanya 7 lantai dan juga hanya memiliki 7 cincin roh, cahayanya sedikit kusam. Penampilannya di medan perang tidak kalah mengejutkan. 30 baris cahaya menyilaukan melesat dari 9 pagoda Rongrong. 6 cahaya mendarat pada satu orang dengan sempurna meningkatkan kekuatan, kelincahan, kekuatan roh,
pertahanan, serangan, serta atribut. Pertama yang diisi adalah Daemobai. Dia langsung meletus dengan kekuatan tangguh. Cahaya merah tiba-tiba melesat dari kaki kanannya, menyebar ke seluruh tubuhnya, kemampuan tulang roh dari Wolf Taken, Blood Thirst. Kehadirannya yang menakutkan menekan Tuan Roh Spirit Hall di bawah level 90, membuat mereka sulit bernafas, bahkan melemahkan kemampuan roh mereka 30%. Oscar bahkan melepaskan semua bentuk kemampuan Daemobai sekali jalan, Vajra Harimau Putih, Pelindung Harimau Putih, serta Avatar Roh Harimau Putih. Di udara, Mongjun telah mengubah bagian atas dinding menjadi merah. Kemampuan kelima, Meteor Api Phoenix-nya memborbardir Jialing Pass tanpa henti. Bahkan yang paling mengejutkan adalah Xiao. 6 tiruannya sudah menjadi 9. Kekuatan 9 tiruannya hanya berbeda 20% dari tubuh aslinya. Menyaksikan 6 monster shock benar-benar meletus. Tang bersaudara, pedang dolo, tulang dolo, bahkan terkejut. Meskipun mereka didukung oleh Ning Fengji, jelas efeknya jauh lebih rendah daripada dukungan Rongrong. Melihat kekuatan mereka, generasi tua dolo ini benar-benar mengakui kekuatan para pemuda ini. Meteor Api Phoenix Mongjun menjadi serangan gelombang pertama. Di antara 14 dolo kekaisaran roh, satu di antaranya langsung merilis kemampuan penghalang biru besar, menutupi bagian atas dinding berusaha menghentikan serangan Mongjun. Hanya dalam 3 detik, Meteor Api Phoenix sudah menghancurkan penghalang biru. Sekarang Meteor Api Phoenix-nya sudah menyerang Tuan Roh Kekaisaran Roh. Golden Crocodile Dolo meraung dengan marah. Dia langsung melompat ke udara, merilis avatar rohnya, buaya emas. Sisik tajam berkelauan yang tak terhitung jumlahnya menembaki ke arah Meteor Api Phoenix. Di udara, 9 kepala api Phoenix Mongjun menatap dengan niat membunuh pada Golden Crocodile Dolo dan mengeluarkan tekanan yang sombong. Meskipun level Mongjun sangat jauh dari Golden Crocodile Dolo, dia masih merasakan tekanan dari 9 kepala api Phoenix. Tentu, Phoenix dapat dikatakan bisa menahan mayoritas dari semua roh reptil, dan roh buaya emas Dolo termasuk dalam kategori ini. Di bawah, Daemobai sudah menarik perhatian. 6 dolo sekaligus memfokuskan serangan padanya. Mereka punya tujuan yang jelas untuk membunuh Daemobai dalam satu gerakan. Daemobai bukanlah orang yang bodoh. Menghadapi serangan 6 imam besar sekaligus, dia dan Zhezheng melakukan fusi roh neraka harimau putih. Ledakan yang mengerikan dengan paksa menabrak dinding Jialing Pass. Dengan goncangan tubuh neraka harimau putih yang panjangnya 30 meter, 5 level dulu terlempar. Meraung liar di langit, neraka harimau putih langsung menghantam Golden Crocodile Dolo, karena dari awal target mereka adalah imam kedua ini. Dengan adanya Ma Hongjun di udara, mereka berdua bekerja sama untuk menyerang Golden Crocodile Dolo dari dua sisi yang membuatnya tersudut. Merasakan krisis dari serangan Ma Hongjun dan neraka harimau putih, Golden Crocodile Dolo mengungkapkan kekuatan asli sebagai level 98. Semua sisiknya berdiri tegak, menghasilkan lapisan cahaya kemasan. Tubuhnya yang besar tiba-tiba berbalik, menarik ekor buayanya, dan menggigitnya berubah menjadi sebuah lingkaran. Secara bersamaan, seluruh tubuhnya berputar dengan cepat seperti kincir, menembak langsung ke arah Ma Hongjun. Ma Hongjun tidak mengelak sama sekali. Kepalanya meludahkan api ke tubuhnya. Dua sayap Phoenix-nya menutup, dengan kepala tertancap di dalam, meringkuk seperti bola, lalu melesat menuju roda angin Golden Crocodile Dolo. Dalam tabrakan, Ma Hongjun tidak bisa lagi mempertahankan avatar rohnya, memaksa dia ke bentuk manusia, memuntahkan darah. Jelas, Ma Hongjun sudah terluka parah. Roda angin Golden Crocodile Dolo terhenti 1 detik, dan sudah diselimuti oleh api yang membakar. Di saat yang sama, neraka harimau putih sudah tiba dengan cakar raksasa, langsung menghantam Golden Crocodile Dolo. Golden Crocodile Dolo sudah melihat bintang-bintang. Darah menyembur dari mulutnya, avatar rohnya sudah menghilang dan memaksanya kembali ke bentuk manusia. Seluruh tubuhnya tertanam di batu dinding. Dia sama sekali tidak menyangka, sebagai komandan perang kekaisaran roh akan terluka parah dalam satu pukulan. Bahkan yang membuatnya heran, di udara Ma Hongjun sudah merilis avatar rohnya lagi. Padahal dia tahu Ma Hongjun sudah terluka parah dalam tabrakan. Bagaimana mungkin? Ma Hongjun langsung memakan sosis ulet kristal Oscar yang membuat luka-lukanya sembuh.
Di pertempuran lain, 4 dari 9 tiruan Xiao sudah dihancurkan. 5-nya lagi berhasil melangkah ke dinding Jeling Pass dan langsung menyerang 4 tuan roh level 80. Penampilan Xiao segera menarik perhatian imam ketiga dan langsung menerjang ke arahnya. Senyum tipis muncul di wajah Xiao. Melihat imam ketiga datang ke arahnya, dia berteleportasi mundur dengan cepat, lalu setitik cahaya merah terbang dari tangannya. Amarah Buddha Tang Lotus sekali lagi beraksi, mendarat tepat di belakang tuan roh level 80. Dia masih belum berhenti. Di tangannya yang lain sudah muncul senjata tersembunyi sekte Tang peringkat ketiga, Peacock Plum, langsung menembak ke arah imam ketiga. Teror yang mengerikan dari berbagai bentuk jarum membuat imam ketiga langsung menggunakan pertahanan terkuatnya. Sementara dalam ledakan amarah Buddha Tang Lotus, 30 tuan roh level 80 langsung terbunuh. Dengan teleportasi, Xiao sudah muncul di belakang imam ketiga. Setelah mengalami serangan dari Peacock Plum, imam ketiga ini sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk menahan serangan skill lembut Xiao. 1 dari 6 imam besar Kekaisaran Roh telah mati di tangan Xiao. Di sisi lain pertempuran, Tang Xiao sudah memaksa salah satu imam besar mundur. Tang Hao dengan teknik Great Sumaru Hammer-nya, 3 dolo sudah dilemparkan. Pedang dolo dan tulang dolo berurusan dengan 4 dolo sekaligus. Segitiga emas yang paling terakhir mendarat di medan perang. Bersama dengan Oscar, mereka menargetkan tuan roh level 80-an. Masih di pertempuran yang lain, 40.000 tentara Pendo sudah tiba di Jeling Pass. Setiap orang sudah membawa satu karung pasir untuk menembun parit agar bisa lewat. Di belakang mereka, tentara Tang dan 300 murid Aula Kekuatan dan Aula Pertahanan sudah bersiap menyerang, dipimpin oleh Titan dan New Gao. Mata kedua tetua sekte Tang ini sudah berkobar dengan gembira. Bukan karena perang, tapi lebih karena sekte Tang yang mereka miliki. Dulu, 4 klan atribut tunggal setelah meninggalkan Clear Sky School, mereka seperti anjing liar. Hampir semua sekte dapat mempermalukan mereka. Sekarang, siapa yang tidak mengenal sekte Tang di Hependo? Bahkan ketika mereka mengikuti Clear Sky School, sekte nomor 1 di benua dulu saat itu tidak memiliki kekuatan setingkat dewa. Dari sinilah kegembiraan mereka berasal. Medan perang tidak selalu berpihak pada Hependo. Neraka Harimau Putih sudah tidak mampu lagi menahan serangan dari Tuan Roh Spirit Hall. Daimu Bai dan Zhu Ziqing sudah kembali ke bentuk manusia. Wajah mereka tampak pucat dan kelelahan. Melihat kesempatan yang sempurna, 2 imam besar segera menyerang dengan kejam ke arah Daimu Bai dan Zhu Ziqing. Golden Crocodile Dolo yang sudah di atas Jeling Pass akhirnya tersenyum bahagia. 2 orang inilah yang telah melukainya dengan parah. Tapi melihat Daimu Bai dan Zhu Ziqing seolah tidak peduli oleh serangan 2 imam besar, dia segera merasa ada yang salah. Tentu Ning Rongrong yang berada di belakang tidak akan membiarkan saudara-saudaranya terbunuh. Dukungannya pada Oscar, Ma Hongjun, dan Xiao terhenti sejenak. Cincin roh ke-9-nya bersinar. 2 cahaya merah langsung melesat keluar menuju Daimu Bai dan Zhu Ziqing dan segera menyelimuti mereka. 2 imam besar yang sudah menyerang dengan kekuatan penuh mereka terlempar dan memuntahkan darah setelah menabrak 2 cahaya merah Ning Rongrong. Jika Xiao memiliki tubuh emas tak terkalahkan dan hanya bisa digunakan untuk dirinya sendiri, maka Ning Rongrong mempunyai pelindung cahaya tak terkalahkan. Dan kelebihan cahaya pelindung ini bisa digunakan untuk melindungi orang lain. Sekali lagi, Daimu Bai dan Zhu Ziqing meliris avatar roh mereka. Bukan untuk menyerang 2 imam, tetapi menyerang tuan roh level 80-an. Dengan memakan sosis Diamond Half Again. Dari kemampuan ke-9 Oscar, hanya dengan 3 detik, 50% kemampuan dan kekuatan mereka telah pulih. Ekspresi 2 imam besar sudah tidak enak dipandang, karena mereka heran melihat perubahan Daimu Bai dan Zhu Ziqing. Bagaimana mungkin? Di saat 2 imam ini ingin mengejar Daimu Bai dan Zhu Ziqing, teriakan menggema, dan tumpukan daging sudah menghalangi jalan mereka. Lawanmu adalah aku. Ya, Tang Hao menghadapi 4 dolo sekaligus. Meskipun begitu, tidak ada rasa takut di matanya. Dengan tidak ada yang menyerang mereka dari belakang, Daimu Bai dan Zhu Ziqing sekali lagi melakukan penggabungan roh neraka harimau putih dan langsung menerjang kerumunan tuan roh level 70. Dugubo adalah orang terakhir terjun ke medan perang. Tak ada yang tahu kapan, perlahan-lahan warna hijau sudah merayap ke dinding, menyebar ke seluruh penjuru Jeling Pass.
Jika Tangsan orang pertama yang paling berpengaruh dalam medan perang, maka orang yang kedua adalah Dugubo. Dengan racunnya akan menjadi senjata pemusnah massal dalam perang. Ini juga alasan Bibidong menargetkannya dari awal di waktu medan perang pertama. Tapi karena Tangsan terlalu tangguh, dia tidak punya kesempatan untuk berurusan dengan Dugubo. Mbah Hongjun yang ada di udara jelas mengetahui apa yang terjadi di bawah. Melihat racun Dugubo sudah menyebar, dia berteriak, "Bos Dai, kita mundur dulu!" Di Jeling Pass sekarang sudah diselimuti oleh cahaya hijau tua. Jeritan sudah terjadi di mana-mana. Bahkan Tang Hao sampai mengerutkan kening. Walaupun kekesaran roh adalah musuh, setidaknya ada 50.000 orang di sana. Bagi semua orang, mati seperti ini benar-benar tidak adil. Namun siapa yang bisa menghentikannya? Lagi pula, Dugubo melakukannya untuk kemenangan. Di pertempuran dewa yang lokasinya 10 km jauhnya dari tanah, Chen Renshu maupun Tangsan sudah melihat kepanikan tentara ataupun tuan roh di bawah karena racun Dugubo. "Tangsan, jangan bilang kamu tidak merasakan serangan racun Dugubo. Ada lebih 500.000 orang di dalam Jeling Pass. Tidak lama lagi itu kan menjadi kuburan sebagai akarnya. Tidakkah kamu takut akan murka surga?" "Kamu tidak usah menyebutkannya. Kembali kepada Spirit Hall memusnahkan sekte Blue Lightning Charon Dragon. Apakah kamu menganggapnya surga akan murka? Ketika Spirit Hall menyerang orang tuaku, yang sekarat adalah orang-orang kekesaran roh. Kamu yang seharusnya khawatir." "Tangsan, aku benar-benar salah menilaimu. Datanglah, jika kamu punya kemampuan, bunuh aku sekarang." "Baiklah, aku akan memberikan kesempatan itu. Kamu pikir aku takut dengan kartu sekaratmu?" Dari awal, Tangsan selalu memberikan kesempatan untuk Chen Renshu, dan tak pernah serius untuk menyerang. Dia hanya tersenyum setiap memblokir serangan Chen Renshu. Sekarang, melihat keadaan di bawah, bagaimana mungkin dia akan mengulur waktu dengan Chen Renshu? Dia harus mengendalikan situasi di bawah secepat mungkin. Bentuk ke-10 dan ke-13 Trisula dirilis secara bersamaan. Bentuk ke-10 Trisula, Lautan Matahari, sebagai serangan untuk memblokir serangan habis-habisan Chen Renshu. Sementara bentuk ke-13 Trisula, Tubuh dan Senjata Bersatu, sebagai pertahanan dalam ledakan. Dalam ledakan, Chen Renshu sudah terlempar ke bawah, melesat dari jarak 10 km menuju dinding Jeling Pass. Golden Crocodile Doll yang melihat Chen Renshu dalam krisis, dia meledakkan dirinya untuk membantu, agar kecepatan jatuhnya Chen Renshu berkurang sedikit. Meskipun itu ledakan dari level 98, itu tidak berpengaruh pada dewa. Bahkan membantu Chen Renshu menyeimbangkan dirinya yang terlempar. Sambil bangkit berdiri, dia berteriak, "Mundur!" 4 imam yang tersisa segera berlari menuju Jeling Pass tempat Chen Renshu diledakkan. Di udara, dengan mata setan ungu dewanya melihat Chen Renshu dan kekesaran roh akan mundur, Tangsan tidak akan membiarkan Chen Renshu lari lagi. Kemampuan Trisula, ruang milenial diluncurkan ke arah Chen Renshu dan 4 imam besar di bawah. Melihat serangan Tangsan, 2 imam lagi tanpa ragu meledakkan diri untuk memblokir ruang milenial Tangsan. Dalam ledakan, selain 2 imam ini telah mati, 5 dari 10 dolo mati juga. Tangsan tidak mengejar. Jika dia menyerang lagi, dia tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan nyawa orang-orang dari racun Dugubo. Terlebih lagi, Chen Renshu sudah terluka parah. Akan mudah baginya nanti untuk mencari jejak surgawi Chen Renshu. Menatap Dugubo di kejauhan, Tangsan bergumam, "Monster tua aneh, kamulah yang memutuskan hasil pertempuran ini. Bahkan, aku tidak mengharapkan akan seperti ini." Merek Trisula di dahi Tangsan cerah. Cahaya biru bergelombang dengan cepat mengembun menjadi pusaran air raksasa. Langit yang semula cerah menjadi gelap. Hamparan awan hitam yang luas terbentuk di atas Jeling Pass. Tetesan hujan mulai turun dari langit, perlahan menjadi hujan deras. Racun Dugubo perlahan melemah secara bertahap menghilang dalam hujan. Segera suara Tangsan bergema, "Orang-orang dari kekesaran roh, menyerahlah dimanapun kalian berdiri, dan hidupmu akan selamat. Niat untuk melawan, bunuh tanpa ampun. Berencana untuk melarikan diri, bunuh tanpa ampun." Sekali lagi, Tangsan mengarahkan Trisula ke bawah. Hujan deras membasuh racun, menggosok setiap sudut sekitar benteng Jeling Pass. Lalu air berkumpul, mengalir ke arah parit. Air di parit diangkat ke langit, meringkuk dan mengalir ke arah Tangsan, membentuk cincin raksasa dan berputar-putar. Ketika putaran semakin keras,
Warna hijau dalam air perlahan tumbuh padat dan berpisah dari air. Dengan ujung tersula, gumpalan hijau meledak. Semua racun menghilang dalam menyala api. Setelah menyerahkan Jelingpas pada Kaisar Shobeng, Tangsan dengan cepat melesat untuk mencari jejak surgawi Qian Rensu. Tapi setelah mencari hampir 2 jam, dia sama sekali tidak menemukan jejak Qian Rensu. Alasan Tangsan tidak menemukan jejak Qian Rensu itu karena Dewa Raksasa telah muncul. Dia menyelamatkan Qian Rensu dan beberapa imam besar dan dolo yang tersisa. Karena Dewa Raksasa lebih kuat daripada Dewa Laut, itulah sebabnya Tangsan tidak bisa menemukan Qian Rensu. Tentara Hependo sepenuhnya sudah kembali ke perkemahan. Wajah setiap orang dipenuhi dengan bahagia. Kemenangan pada akhirnya dicapai. Kekesaran roh sepenuhnya sudah dikendalikan. Dalam ruang diskusi, Kaisar Shobeng, 6 monster shark, Tang bersaudara, Dugubo, Shogun sudah hadir. Senior Dugubo, hasil ini berkat Anda. Pengejar negara, kamu harus berada di puncak. Yang mulia, orang tua ini benar-benar malu menerima kehormatan ini. Apa yang bisa dilepaskan, tapi tidak bisa diambil. Jika bukan karena Tangsan, aku akan dikutuk sepanjang sejarah. Tang Hao tertawa terbahak-bahak. Dikecam sepanjang sejarah, itu belum pasti. Yang pasti, kamu lebih cepat daripada penjual daging. Clear Sky Dolo, itu terserah surga. Ini pertama kalinya aku menggunakan racun dalam medan perang. Bahkan aku tidak menyangka memiliki efek yang mengerikan. Di masa depan, racunku tidak akan digunakan lagi dalam medan perang. Para senior, sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih kepada kalian semua. Di masa depan, apapun permintaan senior, kerajaan Hependo akan mendukung. Yang mulia, kalau begitu, aku akan berterima kasih. Dulu, Clear Sky School hilang karena Spirit Hall. Sekarang, dengan menggunakan kesempatan ini, aku harap Yang Mulia dapat mengizinkan Clear Sky School membangun kembali di kota Hependo. Tentu saja, seperti yang aku harapkan, tetapi tidak berani meminta. Dapat memiliki Clear Sky School mengawasi kota Hependo adalah kebanggaanku. Cahaya biru menyala, diam-diam muncul di ruang diskusi. Setelah mengetahui siapa yang datang, selain Tang Hao, Tang Xiao, dan Shogun, semua berdiri. Shobeng paling cepat beraksi, langsung berlutut dan memberi hormat. Yang Mulia, bagaimana aku bisa menerima sikap agung seperti ini? Guru, jika guru tidak bisa, maka tidak ada yang bisa. Shobeng berkata dengan tulus. Kemenangan kita kali ini bukan karena kekuatanku sendiri. Semua orang memiliki efek, terutama racun si monster tua aneh yang bahkan mengejutkanku. Monster kecil aneh, jangan pikir kamu bisa menggodaku. Hanya karena kamu seorang dewa, aku akan mengalahkanmu dan memukulmu. Tangsan tertawa terbahak-bahak. Monster tua aneh, apa bedanya jika aku tidak memiliki jejak kekuatan sekarang? Ayah dan pamanku serta guru ada di sini. Bahkan mereka bisa memukulku, bukan hanya kamu. Saat berbicara, Tangsan melepaskan Shobeng, lalu berjalan ke arah Tang Hao, Tang Xiao, Shogun, dan berlutut. Melihat Tangsan berlutut, Shobeng juga ikut berlutut, diikuti dengan para jenderal. Tang Hao menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Belum lama ini, dia hanya ingin melihat putranya seperti orang biasa. Dia masih ingat ketika Tangsan memasak bubur untuknya. Saat itu, hanya ada sedikit nasi. Dia hanya meminum kuahnya, meninggalkan lebih banyak beras bergizi untuk putranya. Bahkan saat itu, Tangsan belum berusia 6 tahun. Sekarang putranya telah dewasa, jauh lebih luar biasa. Dia tidak merasa bahagia, melainkan merasa rendah, bahwa dia telah gagal menjadi seorang ayah. Tang Hao bisa membayangkan, apa yang dicapai putranya adalah hasil kerja keras sendiri, beberapa kali nyaris tidak selamat, dan beberapa kali diambang kematian. Tang Hao maju melangkah, dengan kuat menarik Tangsan dari tanah, dan memaksanya menarik dalam pelukannya. Dia tidak pernah bisa mengatakan permintaan maaf secara melankolis, tapi pelukan dan air matanya sudah memberitahu Tangsan jauh lebih banyak. Ayah dan ibu telah memberiku hidup. Ini adalah bantuan yang tak bisa kubayar seumur hidupku. Hidupku milik kalian berdua. Apa yang kumiliki adalah milik kalian. Tang Hao mengangkat kepalanya, menatap wajah tampan putranya, mengangguk dengan paksa. Kamu adalah kebanggaan ayahmu. Meskipun Tangsan berusaha keras menahan air matanya, mendengar ayahnya berkata, dia tidak bisa menahan lagi. Xiaoshan, kamu juga kebanggaan gurumu, kebanggaan seumur hidupku. Shogun melangkah di samping Tang Hao, melihat Tangsan, matanya bahkan lebih bersemangat daripada Tang Hao. Dia mengejar dewa. Tang Hao melangkah mundur sedikit, memberikan ruang pada Shogun dan Tangsan.
Tang San sekali lagi berlutut di depan gurunya. Ketika Xiaogang ingin menghentikannya, lengannya diraih oleh Tang Hao. Grandmaster, ini nggak harus kamu terima. Kamu telah berinvestasi lebih banyak pada Xiaoshan. Aku tidak memenuhi syarat sebagai seorang ayah. Tapi, kamu adalah guru yang berprestasi. Tanpamu, Xiaoshan tidak bisa berdiri seperti sekarang. Guru, ada sesuatu yang ingin aku katakan dari dulu, tapi aku selalu merasa belum memenuhi syarat. Aku selalu menunggu kesempatan ini. Ini sudah waktunya. Guru, kamu telah menderita sepanjang hidupmu dan tidak pernah memiliki anak. Kamu telah memberikan semua daya dan upayamu untukku. Meskipun guru bukan ayahku yang terikat oleh darah, dalam hatiku, guru telah berdiri di tempat yang sama. Ayah, tolong terima sujud Tang San. Tang San sekali lagi membungkuk, mengetuk kepalanya ke tanah 3 kali. Sebelumnya, dia telah membungkuk kepada seorang guru. Sekarang, dia membungkuk kepada seorang ayah. Xiao diam-diam datang di belakang Tang San ketika pertama kali dia bersujud. Dia sekarang sama-sama bersujud kepada Xiaogang. Xiaogang menatap kosong pada Tang San, seluruh tubuhnya bergoyang. Jika bukan karena Tang Hao mendukungnya di belakang, dia akan pingsan. Bibirnya bergetar dan bersenandung. Dia bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa. Perlahan dia mengangkat kedua tangannya dengan emosional, lalu memegang bahu Tang San, terisak dalam diam. Seluruh hidupnya adalah tragedi. Ketika masih kecil, dia sudah dikucilkan karena rohnya yang lemah. Ini juga alasan dia untuk meninggalkan sekte Blue Lightning Tyranid Dragon. Kemudian, dia bertemu dengan wanita yang paling dicintainya. Wanita itu adalah Bibi Dong. Mereka berdua saling jatuh cinta dan bersama selama 2 tahun. Dalam 2 tahun itu, adalah yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Tapi, hal baik tidak selalu bertahan selamanya. Suatu hari, dewinya muncul di hadapannya dan berkata, "Aku bersamamu hanya karena pengetahuanmu yang mendalam tentang roh-roh. Kita sudah selesai." Tragedi masih berlanjut ketika dia bertemu Liu Erlong, wanita kedua yang dicintainya. Dia mengetahui bahwa Liu Erlong adalah sepupunya. Pada saat itu, dia hanya berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tapi, pikiran lain mendukungnya. Sebelum dia mati, dia ingin membuktikan kepada sektenya bahwa dia masih berguna. Sejak saat itu, dia memfokuskan pikirannya meneliti roh-roh, lupa tentang makan dan tidur. Karena hanya dengan demikian, dia bisa melupakan masa lalunya. Sampai suatu hari, dia bertemu Tang San. Dia masih ingat saat pertama kali bertemu Tang San dengan kemampuan roh penuh. Dan melihat Tang San memiliki roh kembar, dia tahu kesempatan akan datang melalui anak ini. Dia kemungkinan besar akan membuktikan dirinya kepada sekte Blue Lightning Tyranid Dragon bahwa dia masih berguna. Jika awalnya dia ingin membuktikan kepada sektenya, segala sesuatunya berubah seiring berjalannya waktu. Blue Lightning Tyranid Dragon sudah musnah. Sebagai pengajar negara, dia tidak lagi membuktikan apapun dan kepada siapapun. Tapi hatinya masih kosong. Meskipun dia bisa bersama Liu Erlong tiap hari, bayangan itu masih ada di hatinya. Sampai sekarang, saat Tang San memanggilnya ayah, penghalang terakhir di hatinya akhirnya hancur. Dia akhirnya menemukan alasan lain untuk hidup setelah 30 tahun. Untuk seorang putra, untuk putranya. Bahkan jika dia harus membayar dengan nyawanya, dia akan melakukannya. Anak yang baik, anak yang baik. Xiaogang gemetar membelai kepala Tang San. Air mata besar mengalir di wajahnya. Xiaogang, ini adalah kesempatan yang membahagiakan. Kamu seharusnya bersemangat. Xiaosan, bisakah kamu mengatakannya lagi? Ayah. Tang San melangkah maju, memeluk Xiaogang dengan erat membuat jiwanya bergetar. Bagus, bagus. Bahkan jika aku mati dalam sekejap ini, kehidupan Xiaogang tidak sia-sia. Seorang putra. Aku memiliki seorang putra. Lalu Xiaogang tertawa dengan keras. Dalam tawa, wajah Xiaogang tiba-tiba memucat. Tawanya juga berhenti tajam. Tang San terkejut, segera menekan tangannya ke dada Xiaogang. Perasaan kesengsaraan seumur hidup akhirnya membuahkan hasil. Emosi Xiaogang berfluktuasi. Frustasi selama bertahun-tahun meledak dalam sekejap, membuat jantung yang lemah pecah. Ayah, tidak! Xiaogang bersandar di bahu Tang San. Napasnya samar seperti sutra. Xiaosan, terima kasih. Aku rasa ini sudah berakhir. Mati seperti ini, aku benar-benar tidak pernah membayangkan. Bantu aku membunuh Bibi Dong. Itu permintaan terakhirku. Tidak, guru. Dalam situasi krisis dan panik, Tang San bahkan mengubah kembali ke panggilan yang akrab itu.